secara terbuka atau jujur aja sama saya, terus ke depannya Bang Anda waktu khawatir karena rasanya akan terjalin juga sama saya. Terus jika memang suatu waktu diperlukan mungkin hanya dipakai untuk kegiatan pembelajaran atau sesuatu hal yang tidak serius. Baca dulu dan diisi kenyataan. Ini berarti nggak usah saya isi, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Langsung kita tantangannya di bawah aja. Oke. Ini saya tip ya. Kedepannya jadi nama bapak tentang kerahasiaannya, jadi bisa dijamin aman dan waktu untuk cerita yang berbeda silakan. Selanjutnya, Bang Anda gimana kabarnya? Sejauh ini baik aja sih, nggak sedih, nggak terlalu pagi juga, kayak biasa aja. Terima kasih. Terus tadi kesini naik apa kalau boleh tahu? Naik kereta. Transportasi sendiri. Tadi sih pas dari rumah sendiri, tapi di tengah jalan teman-teman yang kebetulan arahnya sama, jadi kita bareng keluar dari kereta. Kalau kayak gitu tuh Mbak Wali biasanya emang naik transportasi umum kah? Atau biasa bawa kendaraan sendiri atau gimana? Fleksibel sih, tergantung sama tempat yang mau kutuju. Misalnya tempat itu waktunya masih banyak jaraknya gitu ke tempat itu, terus juga bisa dilewatin sama transportasi umum, aku better transportasi umum. Cuman kalau misalnya nggak bisa, udah mepet, naik motor. Oke. Kira-kira nih Mbak Anda kesini ada tujuan atau fokusnya sendiri nggak sih, kayak ada yang mau diceritakan kah, atau sekedar ada yang diceritakan atau sekedar mau mencari solusi gitu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kesini karena akhir-akhir ini lagi bingungan aja sih. Boleh dideskripsiin nggak kebingungan itu kayak gimana? Apa yang dirasain? Gimana ya? Kayak akhir-akhir ini tuh kayak lagi apa ya, gimana ya, deskripsinya kayak lagi kayak lagi ngerasa sepi aja gitu. Ya. Terus ya sepi dan ngerasa sendiri aja. Ngerasa sendirinya itu ketika emang lagi sendiri kah, atau emang ketika Mbak Anda lagi rame banyak orang nih Mbak Anda ngerasa sendiri kah? Kayak misalnya di tempat yang ramai itu ngerasa sendiri, cuman pas balik gak ada orang itu lebih ngerasa sendiri lagi. Jadi kayak waktu ada orang banyak aku ngerasa sendiri, pas aku lagi sendirian aku ngerasa sepi dan kosong banget gitu. Kira-kira Mbak Anda ngerasain hal kayak gini nih dimulai sejak kapan? Sejak kapan ya? Mungkin sejak karena akhir-akhirnya lagi gak ada kegiatan di luar dan lebih banyak ngabisin waktu di rumah, jadi kayak lebih berasa aja sih. Baru sekarang ini Beberapa minggu terakhir. Beberapa minggu terakhir Mbak Anda baru ngerasain sepinya, baru kerasa atau sebenarnya udah dari dulu, tapi minggu terakhirnya lebih berasa gitu. Kira-kira ada momen tertentu nggak yang membuat Mbak Anda
karena mungkin jarang ketemu dengan orang-orang lain ya, jadi karena lebih sering menghabiskan waktu di rumah, jadi rasanya lebih hampa sendiri gitu. Iya. Sebelumnya hubungan sama teman-temannya Mbak Wanda baik-baik aja kah, atau Mbak Wanda termasuk orang yang dekat banget sama temannya ini? Baik. Ceritain secara temannya Mbak Wanda dengan yang ini yang membuat Mbak Wanda Gimana ya, sebelumnya sih baik-baik aja dan emang udah kenal banget, udah dekat banget. Jadi kalau misalnya aku lagi ada masalah di rumah atau lagi butuh temen buat cerita, ya tinggal hubungin mereka aja, kita tinggal kayak jadi gimana, ketemu yuk, pengen cerita gitu. Kalau misalnya sekarang karena mereka yang juga udah pada misah, ini juga jadi sendiri, terus kalau misalnya di rumah sekarang juga sendiri tuh jadi kayak ya bingung aja gitu, kenapa sepi banget ya gitu, kenapa sendiri. Mbak Wanda kalau misalnya lagi di rumah ada saudara? Aku ini sih, aku tinggalnya kan berdua doang sama mama. Terus aku punya adik, tapi adik aku itu tinggalnya jauh, nggak sama aku juga. Terus ada saudara juga jauh juga rumahnya. Jadi kayak di rumah bener-bener sendirian, apalagi mama sering pergi gitu. Mama ini sering pergi acara apa atau Iya, kerja? sering pergi acara, kadang ke temennya, kadang jalan-jalan gitu. Mamanya sering pergi-pergian gitu, tapi Mbak Wanda ada waktu ngobrol nggak sih? Kalau misalnya di rumah sering berkomunikasi nggak sama Wanda? Juga sih, kayak misalnya aku di rumah sendirian jadi mama pulang terus ya udah kayak sendiri-sendiri aja gitu. Jadi ya makin berasa lagi kan sepinya. Wow gitu. Oke, berarti jangan berkomunikasi ya hitungannya sama mamanya. Kalau misalkan papa, Kalau papa udah berpulang beberapa tahun yang lalu. Berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun ini tahun. Pokoknya sekitar 2019 sampai 2020 sih. Terus juga kan sama ini juga baru banget tinggal, maksudnya aku dari kecil itu nggak sama mama sama papa. Jadi aku dari kecil itu tinggalnya sama nenek aku. Jadi pas papa meninggal, terus tahun kemudian nenek aku meninggal, baru itu aku tinggal sama mama. Dulunya nggak, hanya jadi kayak nggak ada komunikasi aja. setelah papa nggak ada, terus tinggal sama nenek, nggak lama nenek nyusul juga. Enggak, aku tinggal sama nenek itu dari kecil. Berarti papa sama nenek satu rumah? Enggak juga, maksudnya gini, aku nggak tinggal sama mama papa, aku tinggal sama nenek aku. Nah, cuman sama papa ini masih sering berhubungan, masih sering komunikasi, cuman sama mama enggak, karena pas itu mama juga lagi apa ya, di luar kota, di luar jangkauan lah, yang aku nggak bisa hubungin gitu. Jadi ya paling sama papa deket, tapi cuma sebatas komunikasi doang, dan itu juga nggak sering. Bisa dibilang sering juga sih, cuman ya tinggal sama nenek aja. Terus baru pas papa meninggal jadi sepi, terus setahun kemudian nenek, baru tinggal sama mama. Sebelumnya sama papa nggak ada hubungannya dekat banget kah, atau walaupun jarang komunikasi tapi emang merasa dekat, atau emang jarang komunikasi ya udah temenan aja? Komunikasi sih, bahkan aku kayak apa-apa tuh ke papa gitu. Misalnya nih lagi sekolah, kan aku nggak tinggal sama papa kan, tapi tuh papa tiap pagi kayak sering bawain bekal yang dititipin sama nenek dari papa buat aku. Jadi kayak aku udah nyampe sekolah, terus papa datang nitipin bekal sapa gitu. Terus bilang udah dititipin bekal ya buat makan nanti gitu. Jadi ada lah gitu dekatnya gitu. Kalau untuk sama mama sendiri kan karena di luar jangkauan tadi udah nggak bisa bilang, cuman ada komunikasi nggak sebatas kayak sebulan sekali, 2 minggu sekali nelfon, hubungan video call apa? Ada sih, tapi yang nggak intens, kayak cuman
enggak lah, sebatas secukupnya aja. Balik lagi ke pengalaman sama nggak usah deh langsung ke ini aja, keluhan. Ada keluhan nggak yang kalian ngerasain itu selain tadi ngerasa kayak sendiri terus hampa, ada Ini sih aku tuh merasa kayak setiap dekat sama orang baru itu tuh kayak ngerasa nggak bisa bertahan lama gitu loh. Kayak karena aku nggak tahu ya kenapa, kayak aku tuh ngerasa takut ditinggal gitu loh, karena mungkin sebelumnya kesulitan ditinggal atau gimana, jadi setiap ketemu orang baru tuh aku jadi overprotective ke dia, jadi kayak aku takut jangan tinggalin aku gitu. Terus jadi kayak aku merasa ini juga agak mengganggu aku. Setiap aku dekat sama orang baru hubungannya nggak bisa bertahan lama, jadi kayak gimana ya, siklusnya tuh dekat sama orang takut ditinggal beneran, dekat lagi sama orang takut ditinggal beneran lagi, kayak gitu loh. Jadi kayak ngeganggu banget gitu. jadi apa yang kalian takutin tuh malah jadi kenyataan gitu ya. Iya benar, kayak padahal sebelumnya cuma takut ditinggal tapi malah jadi ditinggal beneran gitu. Gimana sih? Terus kira-kira dari ada nggak sih hal yang memicu Mbak Manda kayak takut ditinggal tuh ketika di titik teman banget, kayak gimana, ada situasi khusus kah, kalau ada boleh dijelasin dengan detail. Gimana ya? Misalnya aku lagi intens chatan gitu sama temanku ini, tapi tiba-tiba temanku menghilang gitu, tiba-tiba kayak sifatnya berubah. Nah aku disitu kayak udah ngerasa kenapa nih ibu ditinggal lagi ya gitu, kayak lu kenapa, kok nggak jauh sih gitu lah. Jadi kayak overthinking sendiri gitu, kayak di pikiran tuh kayak apa ada orang yang lebih dari aku ya, kalau ada yang lebih dari aku ya gitu. Oke, masa overthinking sendiri ya. Terus respon temennya Mbak Manda itu menyampaikan nggak sih kalau misalnya Mbak Manda ini takut loh kalau sama kamar teman baru kah, atau itu cuma yang ada di pikiran Mbak Manda, cuma Mbak Manda kayak proses sendiri gitu. Aku nggak ngomong secara langsung sih kalau misalnya aku takut ditinggal atau gimana gitu, cuman mungkin dari sifat atau sikap aku menunjukkan kalau aku nggak bisa ditinggal gitu. Jadi mungkin ya karena teman aku ngeliat aku nggak bisa ditinggal gitu, jadi mungkin dia merasa gimana juga, mungkin aku nggak ngerti juga maksudnya. Sikap nggak bisa ditinggal tuh boleh dijelasin Apa ya, kayak kayak butuh perhatian lebih gitu loh, kayak gimana ya, gitu. Aku nggak ngerti. nggak apa-apa, takut ditinggal butuh perhatian mungkin lebih intens kalau nanya-nanya kayak gimana kabarnya temannya, atau kalau nggak dicontohin aja kayak misalnya Mbak Manda kayak lebih sering nge-reach out temannya kah, atau Paling kalau misalnya apa ya, tadi pertanyaannya apa, maaf ya? sikap yang nggak bisa ditinggal yang Mbak Manda maksud. Kayak misalnya aku lagi ngeliat temenku ngepost foto teman barunya gitu, terus aku kayak ih kenapa nggak diajak, ih kok nggak ini sih, kok nggak bilang sih kalau gini gitu. Oke. Berarti langsung nyampein aja ke temannya kayak walaupun sebenarnya niatnya nggak. Iya aku kan bilang aku nggak menyampaikan secara langsung kalau aku takut ditinggal, tapi aku ngomong gitu kayak ih kok nggak ngajak sih, ih pergi kemana, ih sama siapa gitu.
respon teman Amanda nih ngeliat apa ketika situasi ini udah ada tuh responnya gimana ya kalau dari teman Amanda? Gimana ya, kayak cuman jawab aja lebih ke ini sama ini gitu, tapi udah sih sebatas gitu doang aja. Pernah ada teman Amanda nggak yang kayak notice nih kalau misalkan gue nih buat kenapa-napa, atau ada yang pernah notice nggak dengan dari berubahnya sikap Amanda dari yang biasa aja jadi overprotective kayak dari Amanda tuh? Penglihatanku enggak sih. Enggak ada yang notice ya? Iya, atau mungkin mereka notice tapi udah capek, nggak tahu juga. Dari overprotective terus juga ceritain tapi hubungannya berkelanjutan kan, maksudnya kayak sampai sekarang masih berteman. Oh enggak, kan aku bilang aku enggak. Tapi ketika Mbak Mara ditinggal itu boleh jelasin nggak sih kayak rasanya apa yang dirasain? Rasanya Ada di situasi itu bingung, bingung. karena aku merasa aku sudah memberikan effort yang banyak untuk teman-temanku itu. Jadi nggak cuma aku yang takut ditinggal, tapi juga aku memberikan segala usaha yang bisa aku lakuin ke mereka. Tapi mereka ninggalin aku dengan alasan aku nggak ngasih effort apapun, tuh malah bikin aku ini, hah kok gitu sih, perasaan nggak gini gitu. Jadi ya itu makanya aku bilang bingung kok, bingung. Jadi bingung ya karena merasa udah ngasih effort nih, terus tapi temennya bilang kayak nggak ada effort sama sekali, padahal temen udah ngasih effort kan. Iya. Selanjutnya hal ini tuh kejadian lagi kah di pertemanan selanjutnya? Enggak ke pertemuan selanjutnya, tapi ke orang yang dekat sama aku. Gebetan misalnya. Oke, kejadian lagi ke gebetan. Boleh diceritain apa polanya sama kah atau ada perbedaan? Sebenarnya apa ya? Ya bukan apa ya? Kalau yang sekarang polanya gimana ya? Aku bingung. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Oke, aku mikir dulu. Nih, misalnya aku deket nih sama dia, tapi karena kayak aku memberikan perhatian yang lebih gitu tuh, aku jadi ngerasa ini over gak ya? Over memberikan perhatian kayak, terus dianya bakal pergi ninggalin aku gak ya karena aku nya terlalu ngasih perhatian kayak gini. Terus kayak apa lagi ya? Tadi ya gitu, terus over gak sih gitu kan, terus takut ditinggal gitu kan. Terus ditambah kayak aku membutuhkan kejelasan gitu loh, ini tuh mau dibawa kemana gitu. Awalnya tuh kayak butuh closure kan karena ada di suatu hubungan. Untuk di hubungan ini, relationship ini, Mbak Manda ada ngomong langsung nggak gebetannya Mbak Manda ini apa yang Mbak Manda rasain? Aku nanya sih, kayak misalnya nih hubungannya lagi renggang gitu, kayak tadi aku bilang aku takut ditinggal kan kalau misalnya ada pergerakan yang berbeda gitu dari orang-orang di sekitarku. Nah aku tuh nanya ke dia, ada yang salah gitu, apa ada yang ganjel gitu. Aku nanya, jadi tuh
kalau misalnya yang sebelumnya aku kelingi kan, aku nanya-nanya gitu ya. Kalau ke dia aku sekarang kayak lagi ada masalah gitu. Jadi kayak kenapa kok tiba-tiba enggak, kenapa kok tiba-tiba komunikasinya putus-putus gitu sih. Terus di respon dengan gebetan yang Mbak Manda, kira-kira membuat Mbak Manda kekosongan jawabannya apa atau makin bertanya-tanya dan membuat Mbak Manda overthinking? Sebenarnya aku jadi mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di pikiran aku sih. Jadi kayak gak puas, tapi itu apa ya? Maksudnya puas tuh gak puas, tapi gak puas juga enggak. Kayak udah, akhirnya aku dapet jawabannya kenapa akhir-akhir ini renggang, kenapa akhir-akhir ini agak jaga jarak gitu. Respon dari gebetan yang Mbak Manda nih ketika udah ngasih tahu apa yang mungkin Mbak Manda ngeganjel kah, terus Mbak Manda terus gebetan yang Mbak Manda ngejelasin lah alasannya kenapa, kira-kira dari hal itu tuh ngebuat ada yang Mbak Manda hal lain gak yang Mbak Manda rasain kayak setidaknya emang udah dapet jawaban kan tadi kan, cuman kayak ada yang masih ngeganjel-ganjel Mbak Manda kayak membuat kayak aku jadi membatasi diri, jadi justru malah lebih membatasi diri ya karena udah tahu jawabannya kayak gitu. Jadi aku kayak lebih apa ya, lebih membangun boundaries ya. Jadi kayak ternyata gitu, berarti setelah ini gak usah terlalu kayak gitu mungkin ya gitu. Ketika kira-kira gebetan yang Mbak Manda ini menotis nggak sih kalau Mbak Manda ini malah dari keterbukaan Mbak Manda malah Mbak Manda masih boundaries? Gak tau sih dinyadar apa enggak, kayak aku liat dia juga kayak ya udah aja ya berarti ya. Cuman ya itu kayak perasaan-perasaan takut ditinggal ini dan overthinking aku ini, aku merasa ini tuh mengganggu banget. Gimana sih kayak cara aku bisa lepas dari overthinking ini, atau gimana aku bisa lepas dari rasa takut kehilangan ini gitu. Gimana sih Mbak, apa Mbak punya saran gitu buat aku? Mungkin kalau boleh ngasih saran ya Mbak, karena dari yang udah aku lihat dari yang kita cerita dan tadi dari latar belakang, kalau boleh aku simpulkan yang memberikan solusi. Jadi Mbak Manda ini kan mungkin karena dari latar belakang yang mungkin gak terlalu dekat sama sosok ibu, terus emang mendapatkan sosok papa yang baik kan, hanya saja mungkin nggak lama gitu kan hadirnya kan yang boleh saya simpulkan. Terus juga dari yang mulai overthinking dan overprotective, hubungannya malah jadi berdampak dari yang tadi cuma keluarga jadi ke pertemanan dan relationship di luar jenisnya. Mungkin kalau boleh saya kasih saran sih, sebenarnya orang itu tuh coming datang dan pergi. Hal ini benar-benar nggak bisa kita cegah. Ketika orang mau pergi itu ya udah, apalagi kita udah merasa ngasih effort yang lebih nih, kayak hal kayak gini kalau misalkan makin diterusin sebenarnya nggak baik juga buat Mbak Manda, karena kedepannya akan membuat Mbak Manda berpikir akan kayak Mbak Manda sendiri, kayak emang aku nggak seworth itu ya, aku tuh kayak malah jadi takut tinggalin orang-orang. Mungkin hal kayak gini yang harus diminimalisir Mbak, karena kedepannya nggak baik untuk diri Mbak Manda dan efek Mbak Manda membangun koneksi dengan orang lain. Apa yang bisa Mbak Manda lakuin kalau misalkan hal-hal kayak gitu udah terjadi tuh, mungkin tuh kalau misalkan hal kayak gini terjadi lagi, Mbak Manda nggak perlu memaksakan diri Mbak Manda untuk fit in di tempat manapun. Kayak Mbak Manda nih misalnya kucing angkora, tapi Mbak Manda lagi berada di komunitas anjing, itu nggak mungkin kan orang-orang ngeliat kayak ini orang lucu, ini kucing lucu loh,
sedangkan Mbak Amanda lagi ada di komunitas anjing, jadi itu tuh nggak mungkin Mbak. Jadi Mbak Amanda nggak perlu memfit-inkan diri Mbak Amanda di suatu tempat yang sebenarnya nggak cocok sama kepribadian Mbak Amanda, jadi nggak perlu memaksakan Mbak Amanda nih agar yang ada di cetakan bintang. Atau mungkin kan Mbak Amanda fit in di cetakan agar yang berbentuk rumah. Jadi ya kayak gitu, nggak perlu merasa kayak aku fit in loh di tempat-tempat yang merasa aku nggak dihargai, nggak bervalue. Mungkin hal kayak gitu tuh bisa ditinggalin lah Mbak, atau mungkin lebih mengurangi aja interaksinya, karena sebenarnya untuk kebaikan yang Mbak Amanda juga ke depannya. Karena kalau kayak gitu berarti kesannya kayak Mbak Amanda terlalu memaksakan, forcing dengan Mbak Amanda. Sebenarnya kalau sama forcing dalam hal baik untuk mengimprove diri nggak apa-apa, tapi kalau misalkan terlalu berlebihan itu malah jadi membuat diri Mbak Amanda menurunkan dari yang ada di dalam diri Mbak Amanda. Berarti secara nggak langsung kalau misalnya nggak cocok, itu lebih baik aku pergi aja gitu. Iya, kalau misalkan memang sekiranya menurut Mbak Amanda, oh aku nih diperlakuin udah nggak bener loh di sini nih, aku kayak bener-bener kayak merasa kayak diperlakuinnya bener-bener yang enggak banget. Mbak Amanda boleh memutuskan untuk pergi atau mencari tempat lain yang lebih nyaman untuk Mbak Amanda. Kayak berarti kayak akunya let him go, terus akunya juga pergi juga, jadi kayak saling dikasih aja gitu ya. Iya, bisa ada seperti itu. Nah kalau misalnya dari kan kalau tadi Mbak Desi udah kasih aku perumpamaan kalau misalnya nggak cocok aku nggak usah memaksain diri aku. Kalau misalnya untuk menghilangkan overthinking aku ini, ada nggak sih maksudnya apa sih upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghilangkan overthinking ini, supaya kalau misalnya aku dekat sama orang baru tuh aku nggak perlu ngerasa aku tunggang dan nggak punya pikiran-pikiran aneh itu kalau misalnya dia bakal pergi nggak ya gitu. Ada nggak? Kalau overthinking itu sih menurut saya lebih ke sering-sering menjurnaling ya Mbak, karena dari jurnaling itu tuh kita bisa lebih tahu diri kita sendiri. Karena overthinking itu bagian dari latar belakang yang bisa dilihat, karena Mbak Amanda mungkin nggak tinggal bersama orang tua kan, terus juga mamanya yang jauh nggak bisa reach out, jadi Mbak Amanda ngerasa selalu sendiri. Itu tuh bisa berefek dari Mbak Amanda overthinking karena terkendali. Untuk hal itu tuh Mbak Amanda bisa mungkin mulai journaling. Dari journaling itu ntar bisa Mbak Amanda, karena ketika kita menjournaling itu kan secara langsung kita kan meluapkan apa yang ada dalam pikiran kita kan, nggak mesti harus nyambung kok, kayak mungkin bentuk tulisan tekan yang terlintas aja di kepalanya Mbak Amanda nggak apa-apa, karena seiring berjalannya waktu ntar bakal terbiasa dan nyambung sendiri, kayak puzzle-nya jadi loh jadi satu gambar. Jadi Mbak Amanda bisa punya gambaran ke depan itu ketika Mbak Amanda terbiasa menjurnal. Kalau misalnya aku bukan tipe orang yang suka nulis, ada mungkin bisa dengan pergi berolahraga sih, kalau menyibukkan diri. Iya, menyibukkan diri kayak atau mungkin ikut volunteer olahraga, karena membuat pemikiran kita tuh nggak terfokus pada apa yang kita overthinkingin, lebih ke mikirin kan mungkin jadi nggak sempet nih mikirin yang apa yang kita overthinkingin. Misalnya kan kalau misalkan kita olahraga mungkin badan kita jadi lebih capek, terus juga nggak sempet lah mikirin kayak gitu karena udah badan terlalu capek. Atau mungkin volunteer yang dimana pikiran yang Mbak Amanda mungkin bakal ada di volunteer nih, nggak mungkin ada yang di posisi overthinking ini lagi buat meminimalisirnya sih, bisa lebih menyibukkan diri aja. bisa terus apa lagi ya yang kalau
baunya. Jadi ya Iya. ya satu lagi lah, maksudnya merespon, jadi ini merespon ini. Oh, Ya, oh jadi kalau misalnya journaling gak bisa, cara lainnya olahraga atau ikut volunteer ya. iya, itu kan. Pokoknya biar sibuk dan gak mikirin yang macam-macam gitulah ya. Oke. Tapi kalau misalnya hal-hal itu justru malah bikin aku menutup diri, gimana? Maksudnya aku malah jadi menutup diri dari orang-orang di sekitarku gitu loh. Menutup diri alasannya karena Karena iya, karena udah overthinking gitu, tapi aku jadi lebih sibuk sama diri aku sendiri, jadi aku kayak ya udah lah, ngapain membuka diri lagi kan, jadi kayak apa ya, terlalu menjaga diri aku sendiri gitu loh. jadi jatuhnya kayak selfish, nggak mikirin perasaan diri yang mana, itu nggak terlalu memikirkan orang lain, takut diri Enggak gitu. Jadi kayak kan udah nggak overthinking nih, takut ditinggal karena ya aku udah sibuk sama apa yang aku jalanin. Tapi kalau misalnya apa yang hal itu aku lakuin malah bikin aku jadi, misalnya ada orang bermain sama aku terus aku malah menutup diri, itu gimana? Itu sih perlunya balance ketika kita nyadarin dari hal yang sudah menyibukkan diri kita itu, terus tiba-tiba ada orang baru yang mau masuk, malah kita jadi kayak menutup diri. Mungkin di depannya perlu adanya milah-milah dalam suatu hal, kayak apa sih yang harusnya aku pikirkan, dan jadinya malahan Mbak Manda nge-set boundaries, gak mau nerima orang lain karena takut hal yang Mbak Manda overthinking datang lagi. Kalau kayak gitu sih kalau hal seperti itu terjadi, mungkin Mbak Manda perlu memberikan sedikit kelonggaran kepada orang baru, karena kita kan nggak bisa memukul rata semua orang. Jadi balik lagi ke diri aku sendiri juga ya. Kita nggak bisa memukul rata semua orang. Apa yang orang lain lakuin itu nggak mungkin sama, walaupun jatuhnya kayak trauma ya, malahan kita tuh cuma kayak melindungi diri kita, cuman yang bisa aku kasih tahu sih nggak semua orang sama, kita nggak bisa memukul rata. Jadi ya itu sih, nggak bisa memukul rata semua orang, jadi kasih second chance lah buat orang baru, gitu sih. Bisa mengerti sih. Kayaknya cuma itu doang sih yang bisa aku sharing dan aku tanya-tanya ke Mbak Desi. Terima kasih Mbak Manda sebelumnya udah mau ceritain sama aku. Mungkin kedepannya kalau misalkan emang kita membutuhkan konseling lagi